Itulah kesadaran real kemurnian seorang sufi. Kalau sudah sampai pada tahap sufi, itu sudah luar biasa, sakral. Ketika kita bertemu dengan orang sufi itu, nggak usah bicara, kita ketemu sendiri, ketemu aja di dekatnya itu sudah merasakan kedamaiannya luar biasa. Tidak mau ngurusin dunia atau tidak mau ikut campur tentang dunia, dia menikmati sendiri apa yang dilakukan dengan Tuhannya. Karena orang-orang yang sudah pada tahap sufi itu tidak pernah memikirkan hari esok. Hari ini, detik ini adalah milikku seutuhnya. Hari esok, hari esoklah lagi, itu bukan milikku. Itu semua imajinasi. Karena perjalanan-perjalanan dia itu penuh dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi saudaraku semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih masih bersama di channel saya, Calming Nature, atau kalau dibaca dengan Jawa ya Calming Nature. Calming Nature itu sebenarnya artinya alam yang menenangkan. Jadi kalau sudah berbicara tentang alam yang menenangkan, ya kamu harus bisa menikmati alam itu sendiri. Kamu harus bisa merasakan kedamaian dari alam dan semesta ini. Kamu harus bisa tenang ketika di bawah pohon. Kamu harus bisa sembuh ketika kamu menyendiri di alam terbuka. Seperti itu. Jadi kali ini saya akan membahas tentang ilmu sufi. Apa sih sufi itu? Jadi gini, orang Islam itu kalau sudah sampai pada tahap sufi itu sakral, jadi luar biasa. Kalau sudah sampai pada tahap sufi itu sudah luar biasa, sakral. Kalau di Jawanya itu wingit. Tidak semua orang bisa ke arah sufi, karena pada tahap sufi inilah yang sangat sulit, karena lelaku-lelaku yang sangat mendalam, karena perjalanan-perjalanan yang sangat istimewa. Biasanya orang sufi itu dia suka menyendiri. Biasanya orang sufi itu ada yang berkata seperti orang gila, ada yang berkata tidak mau ngurusin dunia lah, maksudnya gitu, tidak mau ngurusin dunia atau tidak mau ikut campur tentang dunia. Dia menikmati sendiri apa yang dilakukan dengan Tuhannya. Itu dia bisa menikmati apa yang dia lakukan dengan Tuhannya. Itu sufi. Dia memaknai apa yang dilihat, apa yang dirasakan, suara apa yang saya dengar, semua itu adalah cahaya atau wujud Tuhan, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Orang sufi itu menyadari tentang Tuhannya itu sangat-sangat dalam. Makanya di sini sangat sulit orang itu pada tahap sufisme atau sufi. Jarang sekali orang yang pada tahap sufi ini. Dan sangat susah kita itu mencari yang benar-benar sufi itu yang seperti apa. Karena ketika kita bertemu dengan orang sufi itu, nggak usah bicara, kita ketemu sendiri, ketemu aja di
di dekatnya itu sudah merasakan kedamaiannya luar biasa. Apalagi kita bisa berbicara akan lebih dalam lagi, meskipun itu yang dibicarakan biasa-biasa aja. Itulah keistimewaan orang sufi, sangat-sangat istimewa. Jadi sufi itu artinya, suf itu kain wol sebenarnya. Kenapa diartikan kain wol? Karena kain wol identik dengan domba. Kenapa? Kenapa identik dengan domba? Karena orang-orang yang sudah pada tahap sufi itu tidak pernah memikirkan hari esok. Hari ini, detik ini adalah milikku seutuhnya. Hari esok, lagi, itu bukan milikku. Itu semua imajinasi. Bukan milikku. Hari ini adalah milikku. Hari esok bukan milikku. Itu adalah orang sufi. Jadi dia sangat mendalami benar tentang kesadaran hidup. Bahkan orang sufi sendiri itu mengartikan nafas itu sangat luar biasa. Ketika nafas saya keluar, itu saya pada tahap kematian. Ketika nafas saya masuk, itu pada tahap kehidupan. Sehingga saya dihidupkan dengan hidup dan mati dengan baru, hal baru, atau pembaruan terus. Kalau di aplikasi ya diinstal gitu ya maksudnya. Jadi ya emang kalau berbicara tentang sufi itu agak sulit sekali, karena pada tahap sufi ini luar biasa, karena istimewa bener itu kain wol. Dulu saya pernah membaca sedikit, kurang lebih seperti ini ceritanya. Kalau dulu itu orang sufi di daerah mana? Di daerah Mesir atau di daerah Arab ya, kurang tahu, pokoknya daerah sana lah. Itu dulu itu kalau orang-orang yang memakai jubah wol, meskipun anak muda, itu sudah dikatakan itu orang sufi. Karena lelaku orang sufi itu identik dengan jubah wol. Seperti itu. Jadi suatu ketika ada seorang sufi muda itu berjalan mau ke Mekah. Ini cerita kurang lebihnya seperti ini. Dia berjalan ke Mekah. Jadi ketika dia berjalan, lah ketemu persawahan yang isinya gandum. Sawah itu gandum. Dan di persawahan gandum itu sering ada maling yang mencuri gandum petani. Jadi petani itu kalau di situ ya nunggu maling, sehingga dia itu tidak pernah menemukan siapa malingnya. Maling gandum itu. Nah, ketika seorang sufi muda itu lewat di situ, dia itu ingin kencing. Jadi dia berhenti di situ, dia nyari tempat yang aman, dia kencing di situ. Ketika dia kencing di tempat gandum itu, dekat gandum itu, dia dipukul dari belakang sama petani itu. Kamu yang maling ya, kamu maling gandum, kamu sudah kena ini. Sehingga kepalanya itu berdarah. Seorang sufi muda itu hanya berkata seperti ini, kenapa kamu memukulku? Lah, ketika dia berbalik, petani ini tahu kalau dia itu seorang sufi muda, karena pakaian jubah wol. Dengan kesederhanaan, dengan kata-katanya itu sangat kelihatan kalau dia itu seorang sufi. Sehingga dia itu, maaf, kamu sufi muda, maaf, saya tidak tahu bahwa kamu itu seorang sufi. Enggak kamu yang memukulku, tapi engkau. Ayo kata petani, ayo saya carikan obat untuk mengobati kepalamu yang bocor. Ketika dia dibawakan ke tabib atau tempat yang bisa menyembuhkan luka lah, kalau sekarang ini dokter. Ketika dia sampai, dia itu ketemu sama pelayannya dokter atau pelayannya tabib, membawakan susu. Dikasihkanlah kepada sufi muda. Kenapa engkau memberiku susu? Tadi engkau memukulku, sekarang engkau membeli susu.
memberikan susu. Pelayan tuh, siapa yang memukulmu? Saya tidak memukulmu. Bingung seorang pelayan itu, bukan kamu, tapi engkau. Nah, disitulah terus lanjut ke dokter itu, ke tabib, diobati. Tadi engkau memukulku, terus memberikan susu. Sekarang engkau mengobatiku. Siapa yang memukulmu? Siapa yang memberikan susu? Kata tabib tadi. Dia bingung. Bukan kamu, tapi engkau. Nah, seorang sufi muda itu ya seperti itu. Jadi kita bisa ambil hikmahnya ya. Jadi sesuatu apapun yang terjadi di dalam diri kita, musibah apapun itu emang sudah kehendaknya. Itu emang sudah kehendaknya. Karena dia sudah sadar penuh bahwa apapun yang terjadi hari ini, meskipun saya dipukul, di kepala bocor, saya terus diberi susu, terus saya diobati, itu semua kehendaknya. Dia sadar penuh bahwa itu adalah kehendak engkau. Bukan kamu, tapi engkau. Paham ya saudaraku? Jadi di situ pemahaman seorang sufi itu seperti itu. Jadi sampai orang-orang yang berkumpul dengan sufi itu, dia tidak bisa berpikir secara nalar. Karena perjalanan-perjalanan dia itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Apapun yang dilihat itu semua ada kehendaknya, meskipun dalam wujud yang berbeda-beda. Itulah kesadaran real kemurnian seorang sufi. Ini sangat sulit. Sangat-sangat sulit untuk mengarah ke kesufian itu. Butuh lelaku yang luar biasa, butuh pembimbing, butuh guru. Sufi, kesadaran yang penuh, apapun yang dilakukan, kejadian apapun hari ini, saat ini, semua adalah kehendaknya. Dan apapun yang terjadi hari ini adalah milikku. Hari esok bukan milikku, saat ini adalah milikku. Itulah seorang sufi. Sedikit tentang sufi yang saya ajarkan. Terima kasih ya saudaraku semua. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita kupas tuntas apapun yang Anda tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita tukar power, kita saling belajar, memberi pencerahan. Semoga kita itu lebih dekat dengan Sang Maha Kuasa. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.